Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Iya, semuanya baik-baik aja ya. Yuk, kita hari ini akan ibadah sekolah minggu ya. Mari kita mulai ibadah. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar mengetahui apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak Joykit. Tuhan juga memberkati mama papa di rumah, opa oma, adik kakak di rumah Tuhan, agar mereka semua sehat, sehingga kami selalu bisa berkumpul memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena kita mau ibadah, yuk yang masih ngunyah-ngunyah ada nggak? Oke, ditelan dulu ya. Yang masih main game, ditaruh dulu ya. Kita mau memuji Tuhan. Dan kakak akan hitung 1, 2, 3. Yang masih duduk kita berdiri ya. 1, 2, 3. Oke. Udah pada berdiri semua ya. Udah siap kita memuji Tuhan? Siap kakak. Ya. Kita akan berkata halo-halo kepada teman-teman semua ya. Yuk. Tuhan Yesus itu sobat kita ya, sobat kita setia, selalu menemani kita meskipun kita sedih, kita merasa sendiri. Ada sobat kita namanya siapa? Tuhan Yesus. Yeay, kita nyanyikan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Waktuku sendiri
yang menghibur hati kita saat kita sendirian, saat kita susah, ya. Jadi nggak usah takut ya adik-adik. Oleh karena itu, dengan memuji Tuhan dan nanti pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita akan diberitahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir buat kita. Amin. Ya, adik-adik, yuk kita siapkan hati kita ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau diam dan belajar menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita puji Tuhan ya, kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, adik-adik, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik kita satu dulu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan selalu berikan ya Tuhan kepada setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan persiapkan ya Tuhan telinga dan juga hati kami untuk kami ya Tuhan dapat menerima isi dari pesan firman Tuhan ini ya Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat tertanam ya Tuhan, bahkan bertumbuh di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab kami ya Tuhan sangat sungguh mengasihi Engkau melebihi apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sudah disiapkan belum Alkitabnya ya? Soalnya kakak mau ajak adik-adik nanti membuka ayat ya di dalam Alkitab adik-adik. Jadi kalau misalkan belum disiapkan ya adik-adik ya. Nah, jadi minggu ini kakak mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, apa adik-adik? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, adik-adik, Thomas itu siapa ya adik-adik ya? Nah, Thomas itu adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jadi Thomas sangat begitu mengenal Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, di sini kan tadi Yesus menampakkan diri ya adik-adik ya. Nah, dari kata menampakkan itu pasti kita semua tahu ya adik-adik ya. Pasti itu hal yang
menakutkan, ya kan? Hal yang wah tidak enak ya adik-adik ya, membuat kita kaget, ya kan? Tapi di sini kata menampakkan ini bukan sesuatu yang menakutkan adik-adik ya, tapi Tuhan Yesus menampakkan itu ingin memberikan sebuah kabar baik adik-adik ya. Kabar baik bahwa dari kebangkitan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengharapan baru adik-adik ya kepada setiap kita, anak-anaknya, yang tidak hanya itu, tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, tetapi kita juga mesti percaya ya. Soalnya begini adik-adik ya, Thomas itu sangat dikenal sebagai salah satu murid Tuhan Yesus yang bimbang ya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan kebangkitannya ya. Jadi tidak hanya Thomas saja sih adik-adik ya, semua murid Tuhan Yesus pun juga awalnya tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, yang dimana waktu Maria Magdalena ya adik-adik ya, Maria Magdalena, Yohana ya, dan juga Maria ibu Yakobus yang pada saat bertemu Tuhan Yesus di depan kubur Tuhan Yesus itu ya, adik-adik ya, melihat kubur Tuhan Yesus kosong, dan Maria menyampaikan itu semua kepada murid Tuhan Yesus, tetapi respon dari murid Tuhan Yesus adalah tidak percaya ya adik-adik ya. Mereka menganggap bahwa itu semua adalah omong kosong ya kan, dan tidak ada betulnya adik-adik itu ya. Tapi Tuhan Yesus membuktikan pada saat itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid Tuhan Yesus, tetapi pada saat itu Thomas tidak ada di situ adik-adik ya. Dan Thomas ini sangat tidak percaya kepada Tuhan Yesus melebihi murid-murid yang lain gitu adik-adik ya. Jadi kita mau melihat ketidakpercayaan Thomas di dalam Alkitab ya. Yuk kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 ya adik-adik ya. Di sini kita mau membaca respon Thomas yang tidak percaya itu ya. Kita mau baca adik-adik Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, di sini kita melihat adik-adik bahwa Thomas sangat tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, jadi Yesus menampakkan diri kepada Thomas bertujuan untuk apa adik? Supaya Thomas tidak binasa ya. Nah, kenapa Thomas bisa seperti itu? Karena Thomas awalnya merasa kecewa adik-adik ya, kecewa sahabatnya, gurunya yang ia kenal harus mati dengan begitu parahnya adik-adik ya, harus mati di atas kayu salib. Padahal Thomas tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi dia harus mati di atas kayu salib. Itu yang membuat Thomas menjadi seperti kecewa ya adik-adik ya. Jadi dia tidak percaya. Dikatakan sebelum dia mencucukkan jarinya adik-adik ya di dalam tangan bekas paku dan di dalam lambungnya ya adik-adik ya, bekas tombak yang menusuk itu. Nah, kita tahu ya adik-adik ya, ada pujian sekolah minggu yang tanda paku di kaki dan tangan ya. Pasti adik-adik bisa kan menyanyikannya. Nah, coba ya kita nyanyikannya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Apa lagi adik-adik? Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan.
tanda cintanya siapa? Tuhan. Nah, ya kan adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus sangat mencintai setiap kita, adik-adik ya. Dengan tanda itu ia menunjukkan kepada Thomas pada hari yang ke-8 ya, adik-adik ya. Hari ke-8 Tuhan Yesus kembali datang ke dalam sebuah rumah itu yang dimana murid-murid Tuhan Yesus pada berkumpul di situ, adik-adik ya. Dan Thomas ada di situ, dan Thomas akhirnya menjadi percaya karena dia betul-betul melihat ya Tuhan ya, melihat tanda paku itu dan tanda tombak itu, adik-adik. Jadi Thomas tidak jadi binasa, adik-adik ya. Thomas kembali percaya bahwa Tuhan itu membawa kemenangan, adik-adik ya, dengan kebangkitannya. Karena Tuhan Yesus pun mengatakan ini, adik-adik ya, tidak ada jalan mau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah membuktikan, adik-adik. Nah, kita membacakan lagi di Yohanes tadi ya, Yohanes 20 ayat yang ke-27 sampai 29. Oke, adik-adik, kita membaca lagi. 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, di ayat ke-28 ini adalah sebuah pertobatan dari Thomas ya, adik-adik ya. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wah, jadi dia kembali percaya, dan dia 29-nya mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, di sini adalah bagian kita ya, adik-adik ya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi kita mau mengambil sikap bahwa kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mesti bersyukur ya, adik-adik ya, kita masih bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus pun selalu ada di setiap hari-hari adik-adik, di dalam setiap langkah adik-adik ya. Kemanapun adik-adik melangkah, Tuhan Yesus beserta adik-adik semua. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya, adik-adik. Percayalah bahwa hal itu ya akan terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi di sini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus dari kebangkitannya itu membawakan sebuah pengharapan dan juga kemenangan yang luar biasa ya kepada setiap kita, anak-anaknya yang percaya. Oke, adik-adik, jadi kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus dengan sikap apa? Selalu mengambil waktu doa, adik-adik ya, sebelum tidur, sebelum makan, terus pada saat membaca firman Tuhan ya, adik-adik ya, supaya kepercayaan kita itu tidak hilang tetapi tetap bertumbuh, adik-adik ya. Semakin menjadi, kita semua menjadi semakin menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Oke, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat isi daripada firman-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan supaya mereka, anak-anak-Mu ya Tuhan, dapat semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan dapat menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap kegiatan dan juga hal yang adik-adik anak-anak-Mu ini lakukan ya Tuhan. Kedepannya Engkau selalu berserta mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke Tuhan, adik-adik, sampai jumpa di ibadah online berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.